Halo adik-adik, bersama lagi dengan Abang Jordan di Tai Takum Junior Bible Study, di mana kita belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab kita. Pelajaran kali ini adalah dari Keluaran 16 dan 17. Kalau adik-adik ada yang ketinggalan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yuk cek di channel Big Junior ini. And don't forget to share and subscribe Big Junior, okay? Now let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Good. Do you have your notebook and pen or pencil? Good. Now that you are ready, let's start our lesson. Alright, adik-adik, kita berdoa dulu sebelum mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat belajar untuk mengenal Engkau melalui Tai Takum Junior ini. Berkati kami dengan telinga yang mendengar dan hati yang paham. Ajar kami juga supaya belajar lebih serius dan fokus kepada Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah tahu dari pasal sebelumnya bahwa Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan ajaib. Tuhan juga melenyapkan seluruh pasukan Mesir sehingga tidak ada yang dapat mengejar mereka lagi. Lalu, apa selanjutnya yang terjadi? Kita lanjut baca dari Keluaran 16 dan 17 ya. Read along with a loud voice with our friends, Tasha and Alvin. Shalom, Tali Takum. Keluaran 16, Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun pada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus, seperti embun beku di bumi.
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulatnya di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa." Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 17 ayat 1-16. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkatmu yang
kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Namailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, hingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Talitakum. Adik-adik, apa yang bangsa Israel lakukan? Mengucap syukur? Ngapain mereka? Iya, ngomel lagi. Ngomel sama Musa kalau gak ada makanan dan gak ada minuman. Keluaran 16 ayat 2-3 mencatat, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keterlaluannya mereka, padahal baru aja mengalami kehebatan Tuhan. Lautan dibuka supaya mereka bisa menyeberang laut. Lalu lautan ditutup supaya tentara Mesir mati tenggelam semua. Dahsyat kan itu? Tapi mereka melupakan dan tidak bersyukur atas mujizat yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Mereka malah marah terus. Padahal mereka yang berseru-seru minta tolong supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sekarang sudah dibebaskan, malah minta kembali lagi mati saja di Mesir sebagai budak. Apa adik-adik ada yang seperti itu? Sudah diberkati Tuhan, tapi tidak bersyukur, malah ngomel, minta yang lebih lagi. Masih ada gak yang ngomel minta gadget lebih canggih? Padahal sudah punya HP yang bagus, sudah punya banyak mainan, tapi masih ngomel karena mau mainan baru. Atau ada yang marah karena papa mama gak bisa bawa liburan atau shopping. Kita mau belajar untuk terus bersyukur ya adik-adik. Tuhan sudah begitu dahsyat membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita diberikan kehidupan kekal. Kita diberkati dan dikasihi. Nah, apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Tuhan tetap setia.
Tuhan menyediakan roti bagi mereka setiap pagi dan daging pada malam hari supaya mereka tidak kelaparan. Bahkan Tuhan membuat batu mengeluarkan air supaya mereka dapat minum dan tidak kehausan lagi. Tuhan menurunkan mana dari langit tiap pagi dan daging burung dari langit tiap sore supaya dikumpulkan menjadi makanan bagi orang Israel. Mereka makan, tetapi lapar kembali. Karena itu, tiap hari Tuhan menyediakan bagi mereka makanan secara mujizat. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah makanan bagi kita. Dialah roti hidup. Ketika kita makan roti hidup, artinya menerima Dia untuk masuk dalam hidup kita. Maka kita tidak akan lapar lagi. Dan kita memiliki hidup yang kekal. Yuk, kita baca di Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, papa dan mama atau mentor bisa nanti diskusi ya sama adik-adik. Apa maksudnya Tuhan Yesus bilang bahwa Dia itu roti dan makanan? Apa maksudnya kita disuruh makan Tuhan Yesus? Kalau papa, mama, atau mentor butuh jawaban dan panduan diskusinya, silakan chat ke nomor WA Talitakum Junior ini ya. Nah, adik-adik, ketika orang kehabisan air, mereka ngomel lagi loh. Keluaran 17 ayat 3 menuliskan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Memang keterlaluan ya orang Israel ini, tapi Tuhan tetap menolong. Tuhan menyuruh Musa memukul batu karang sehingga air keluar dan bangsa itu bisa minum. Tapi apa mereka bisa haus lagi? Ya tentu. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan saja roti hidup bagi kita, tetapi Ia juga sumber air abadi bagi kita. Yuk, kita baca di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawaban Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur bahwa kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita sekarang. Dia yang memberikan kita kehidupan kekal, sehingga nanti ketika kita mati, kita masuk surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Tetapi selama kita masih hidup di bumi, Tuhan Yesus mau mengajari kita supaya bersyukur atas jaminan hidup kekal itu. Karena itu, kita fokus pada hal-hal yang dari Dia, bukan atas hal-hal yang dari dunia ini. Kalau fokus pada kasih-Nya, kebaikannya dan janji-janjinya, maka kita dapat bersyukur dan hidup damai sejahtera. Ayo, kita mau selalu belajar untuk menghargai dan mengucap syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita yang membebaskan
menyelamatkan dan memberi kehidupan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bebaskan dan selamatkan kami. Ajar kami untuk terus mengingat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk dapat mengucap syukur atas apa yang sudah kami terima, bukan mengeluh atas apa yang kami tidak punya. Ampuni kami kalau kami sering ngomel atau marah. Ampuni kami kalau kami tidak hormat pada mama dan papa sebagai pemimpin. Kami mau menjadi anak yang taat dan hormat pada papa dan mama. Kami bisa karena Engkau ada di dalam kami. Engkau yang memberikan kami ketaatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, keep reading your Bible and keep praying. Be grateful for God's blessing on your life and share the love of Christ to others. See you on our next lesson. Taitakum. Yes, yes, yes.